Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Bella Yudhistira dengan NIM 2019-31002. Jadi di perkuliahan minggu pertama ini, saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence atau AI dan Neural Network atau NN. Jadi di sini terdapat definisi AI, yaitu kemampuan sistem dalam menafsirkan data eksternal secara benar untuk belajar dari data itu, serta menggunakan pembelajaran itu untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi secara fleksibel. Adapun definisi AI dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, thinking humanly, yaitu sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Dan yang kedua, thinking rationally, yaitu sistem yang dapat berpikir secara rasional. Dan yang ketiga, acting humanly, sistem yang dapat bertingkah laku seperti manusia. Dan yang terakhir, acting rationally, sistem yang dapat bertingkah laku secara rasional. Adapun cabang AI, yaitu Neutral Network atau NN, yaitu dia dapat mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan untuk melakukan proses dan menghasilkan sebuah output. Yang kedua ada machine learning, dan yang ketiga ada natural language processing yang mampu mempelajari bagaimana bahasa dapat diolah sedemikian hingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Selanjutnya ada fuzzy logic dan ada expert system, dan yang terakhir terdapat robotik, yaitu suatu bidang ilmu yang dapat merancang robot yang berguna bagi industri, yang mampu membantu manusia bahkan dapat menggantikan fungsi manusia. Selanjutnya terdapat implementasi AI, yaitu dalam bidang pendidikan, seperti Teams, Zoom, dan lain-lain. Dengan seiring berjalannya waktu, kemampuan di bidang teknologi, kebutuhan manusia dalam mengakses dan mencari pengetahuan cukup besar dan pesat, sehingga di dalam dunia pendidikan sekarang terdapat istilah e-learning, yang dimana pelajar dapat mengakses pembelajaran mandiri dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya terdapat definisi Neural Network, yaitu NN. Merupakan kategori ilmu soft computing yang mampu mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan untuk melakukan proses dan menghasilkan sebuah output. Selanjutnya ada sejarah Neural Network. Perkembangan ilmu Neural Network sudah ada sejak tahun 1943 ketika Wolfgang McCulloch dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya, melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Sejumlah literatur menganggap bahwa konsep jaringan saraf tiruan bermula pada makalah penemu tadi pada tahun 1943. Dalam makalah tersebut, mereka mencoba memformulasikan sel-sel otak. Metode yang dikembangkan berdasarkan sistem syaraf biologi ini merupakan suatu langkah maju dalam industri komputer. Rosenblatt pada tahun 1950 berhasil menemukan sebuah two-layer network yang disebut sebagai perceptron. Perceptron itu sendiri memungkinkan untuk pekerja klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network itu. Selanjutnya ada fungsi dari neural network. Itu ada 6. Yang pertama, pengklasifikasian pola. Yang kedua, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output. Yang ketiga, penyimpanan pola yang akan dipanggil kembali.
Yang keempat, memetakan pola-pola yang sejenis. Dan yang kelima, pengoptimasian permasalahan. Dan yang terakhir ada prediksi. Sekian dari blog saya hari ini untuk pertemuan pertama, dan akan saya lanjutkan nanti pada pertemuan minggu kedua. Terima kasih.